Teman-teman semuanya di pertemuan ke-12, nggak kerasa tinggal 2 pertemuan lagi sebelum UAS ya. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah belajar mengenai akuntansi perusahaan jasa dan sekilas, bukan sekilas sih, juga memang ada tambahan untuk perusahaan dagang. Sekarang nih teman-teman masuk ke materi untuk akuntansi perusahaan, mohon maaf, akuntansi pabrik atau akuntansi industri. Biasa disebut akuntansi perusahaan pabrik atau disebut dengan akuntansi perusahaan industri, sama aja. Jadi kalau teman-teman searching di Google terkait munculnya adanya akuntansi pabrik, Bu, ya jangan bingung, itu sama aja dengan akuntansi perusahaan industri. Bahasa lainnya ya bahasa kerennya industri lah, padahal sebenarnya itu akuntansi pabrik, sama aja. Jangan bingung, yang penting. Bedanya apa? Sebenarnya ini lanjutannya dari akuntansi perusahaan dagang. Jadi kalau untuk perusahaan jasa teman-teman sudah tahu ya, akun-akunnya itu yang normal pada umumnya, kas, piutang, pendapatan jasa. Tapi kalau untuk akuntansi perusahaan dagang, ada penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, retur, dan HPP atau HPP ya. Jadi kalau di sini untuk industri sama aja sebenarnya, hampir mirip seperti akuntansi perusahaan dagang. Cuma memang kita akan ngebahas pertama lebih dalam lagi kira-kira bagaimana nyawa atau core dari akuntansi industri atau akuntansi pabrik. Bedanya seperti apa untuk akuntansi perusahaan dagang. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke bagaimana cara menjurnalkan, kita harus tahu dulu nih definisi dari perusahaan industri. Perusahaan industri atau manufacturing firm merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah, jadi ada kata-kata mengolah ya, bahan baku atau raw material menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Jadi ingat, kalau akuntansi pabrik atau akuntansi industri, ada proses di mana mereka mengolah atau mengubah bahan baku menjadi barang siap pakai atau barang siap yang dijual kembali, gitu ya. Sedangkan kalau akuntansi perusahaan dagang, ini ialah terkait dengan penjualan barang dagang. Jadi teman-teman beli sabun. Nah, tapi kalau untuk akuntansi perusahaan industri ini mencatat untuk perusahaan yang mengolah sabun tersebut, gitu ya. Jadi dari awalnya bahan bakunya apa, terus menjadi sebuah sabun. Nah, itu teman-teman bisa mencatat dengan ilmu dari akuntansi perusahaan pabrik ini, gitu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa kata kuncinya ialah mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di akuntansi pabrik ini kita akan mengenal yang namanya beberapa macam persediaan atau bahan baku lah saya sebutnya ya. Oke, ada beberapa macam kalau teman-teman bisa lihat nih. Pertama, persediaan yang muncul dalam suatu perusahaan industri, ada yang namanya persediaan bahan baku atau raw material tadi saya bilang. Yang ini persediaannya yang sampai dengan tanggal neraca atau per akhir tahun, tanggal 31 Desember, belum digunakan dalam proses produksi. Artinya dia benar mentah gitu. Jadi belum teman-teman olah lagi. Contoh misalkan teman-teman mau bikin sabun. Nah, itu kan teman-teman butuh cairan-cairan kimia atau mungkin bahan-bahan lain yang sebagai ingredients atau bahan bakunya sabun. Nah, itu teman-teman, kalau teman-teman belum gunakan, teman-teman belum olah menjadi sabun, disebut dengan yang namanya bahan baku atau persediaan raw materials. Jadi bahan mentah kalau saya bilangnya. Jadi memang bahan-bahan atau barang-barang yang mentah dan teman-teman belum olah menjadi suatu barang tertentu, teman-teman bisa katakan sebagai persediaan bahan baku atau persediaan raw materials gitu ya. Yang kedua, ada yang namanya persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu yang pada tanggal 31 Desember atau di akhir tahun sudah digunakan dalam proses produksi tapi belum menjadi barangnya. Jadi kalau misalkan tadi nih bahan baku di akhir tahun itu cairan kimia masih dalam bentuk drum-drum mungkin misalkan, atau masih dalam bentuk segel. Tapi kalau yang dalam bahan persediaan barang dalam proses atau BDP ini, teman-teman sudah mencampur-campurkan nih ceritanya, mencampur-campurkan beberapa bahan baku tapi belum form menjadi suatu barang. Jadi kalau tadi sabun, teman-teman sudah mulai meracik nih cairan-cairan kimianya atau mungkin ingredients lainnya, tapi teman-teman belum jadikan itu sebagai sabun, hanya mix and match-nya aja. Contoh paling gampang ialah kalau teman-teman punya kue, perusahaan pabrik kue misalkan ya. Saya sebenarnya kalau nyebut pabrik kurang pas sih, tapi katakanlah teman-teman
punya perusahaan kue yang melakukan produksi kue secara massal, secara banyak. Jadi bukan home industry gitu ya. Contoh teman-teman kayak perusahaan-perusahaan besar, toko kue besar tuh kan, otomatis dia pasti akan mencetak kue dalam jumlah yang banyak. Nggak mungkin pesan dulu baru bikin, kan nggak mungkin. Makanya kalau untuk contoh tadi perusahaan kue, bahan bakunya ialah telur, terus mungkin tepung terigu, terus mungkin garam, gula yang masih berbentuk belum diapa-apain. Tapi kalau pada saat akhir tahun teman-teman lagi ngolah itu barang, lagi dicampur-campur nih, itu disebut dengan persediaan barang dalam proses. Belum jadi kue, tapi teman-teman lagi OTW buat kuenya. Gitu ya. Terakhir ialah persediaan barang jadi. Nah, ini pada saat akhir tahun teman-teman punya stok kuenya, itu disebut dengan persediaan barang jadi yang sudah siap dan atau mungkin sudah mau dijual kepada para konsumen. Jadi kalau tadi saya bisa analogikan sebagai toko kue, maka kalau teman-teman punya telur, punya garam, punya gula, punya terigu, itu disebut dengan persediaan bahan baku atau raw materials. Pada saat akhir tahun teman-teman lagi ngaduk-ngaduk itu kue, bisa disebut dengan yang namanya persediaan barang dalam proses atau BDP. Tapi kalau pada akhir tahun teman-teman udah punya kuenya nih, maka teman-teman bisa katakan stok kue tersebut sebagai persediaan barang jadi atau finished good. Gitu ya, semoga dapat dipahami ya. Nah, pada saat teman-teman bikin kue, otomatis kan teman-teman pasti punya biayanya nih. Teman-teman pasti akan mengeluarkan biaya. Nggak mungkin teman-teman bikin kue secara gratis. Mau dapat dari mana? Emang dapat dari emang jatuh dari langit kan? Enggak. Pasti teman-teman akan butuh uang untuk membeli barang-barang tersebut, membeli ya bahan baku mentahnya, terus melakukan proses pembuatan kuenya itu kan butuh biaya listrik dan segala macamnya. Dan terakhir ketika teman-teman mau selling atau mau menjual kue juga kan pasti kan teman-teman butuh biaya. Ya biaya advertising, biaya gaji salesnya, terus biaya transportasinya kalau mau diantarkan dan lain-lain. Ya, jadi saya mau menjelaskan apa aja sih biaya-biaya yang akan timbul pada saat teman-teman melakukan proses produksi. Di sini kalau menurut slide ada 3 macam biaya produksi. Jadi yang pertama ada biaya bahan baku. Artinya biaya yang timbul pada saat teman-teman membeli bahan baku tersebut. Contohnya kalau teman-teman punya perusahaan kayu, maka biaya bahan bakunya ialah teman-teman mempunyai biaya pada saat teman-teman membeli kayunya. Karena otomatis teman-teman butuh uang tuh untuk membeli kayunya. Sehingga biaya untuk membeli kayu tersebut untuk industri mebel dikatakan sebagai biaya bahan baku. Gitu ya. Terus yang kedua ada lagi yang namanya biaya tenaga kerja langsung. Ini mereka-mereka yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya apa? Kalau teman-teman punya industri mebel, maka tukang-tukangnya lah yang bisa kita sebut sebagai biaya tenaga kerja langsung. Karena kan mereka yang mengerjakan gitu loh. Mereka yang terjun langsung di lapangan untuk memotong kayu, terus mungkin untuk mencetak kayu, mengamplas kayu dan segala macamnya. Terus ada lagi yang namanya biaya overhead atau di sini biaya pabrikase ya. Ada 3 di dalam kategori itu. Pertama, biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan penolong. Contohnya nih, kalau teman-teman punya toko mebel, industri mebel, biaya bahan bakunya ialah biaya kayunya. Tapi kan teman-teman pasti butuh lem, butuh paku, terus mungkin butuh mur. Kalau misalkan teman-teman mau bikin istilahnya bikin barang yang ada murnya, itu kan teman-teman pasti butuh alat-alat tersebut kan, perintilannya lah. Nah, itu disebut dengan biaya bahan baku tapi nggak langsung. Kenapa nggak langsung? Karena kan biaya bahan baku utama teman-teman ialah kayu, bukan paku, bukan lem, bukan juga mur, tapi ialah kayu. Makanya kalau teman-teman membeli paku, lem, mur, itu disebut dengan biaya bahan baku tidak langsung. Terus ada lagi nih, biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau tadi mereka-mereka yang mengamplas kayu kita sebut sebagai biaya tenaga kerja langsung, kalau atasannya dari tukang pengamplas kayu kita sebut dengan supervisor, maka kita sebut biaya tersebut ialah biaya tenaga kerja tidak langsung, karena bukan supervisor yang mengamplas kayunya, tapi supervisor mengontrol para petugas atau para tukang kayu untuk mengamplas kayu tersebut. Gitu ya, jadi tolong bedakan mana yang langsung, mana yang tidak. Kayak misalkan teman-teman nih punya toko kue.
chefnya atau kokinya yang meracik pembuatan kue kita sebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Tapi saya sebagai mandornya, yang saya cuma tolong ya nanti ada pesanan nih untuk Tuan A, untuk Nyonya B. Itu juga memang saya tidak terlibat langsung dalam pembuatan kue, tapi juga hadirnya saya tersebut akan dikenakan biaya yang namanya biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi bedakan ya antara yang direct sama indirect. Yang terakhir ialah semua biaya produksi selain BBB, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau teman-teman istilahnya ada biaya lagi nih yang mungkin nggak teridentifikasi, nah teman-teman bisa masukkan tersebut ke dalam biaya overhead. Contohnya apa? Mungkin biaya contohnya mungkin biaya listrik, terus mungkin biaya air, itu kan secara nggak langsung tuh. Tapi teman-teman pasti pakai air kan, misalkan untuk masak kuenya atau untuk nyalakan mixernya itu kan butuh listrik juga. Jadi untuk biaya-biaya atau item-item yang tidak teridentifikasi, silakan teman-teman masukkan ke dalam biaya overhead lainnya. Nah, ini ada rumus-rumus sederhana tentang bagaimana mencari biaya-biaya dalam industri atau pabrik. Saya sudah menyertakan link juga yang berisi tentang contoh bagaimana menghitung rumus-rumus ini. Jadi biar teman-teman lebih terbayang lagi, teman-teman nggak bingung gitu ya. Sumbernya dari mana? Saya dapat dari Google. Oke, sekarang saya mau sedikit menceritakan ke teman-teman bagaimana cara menghitung biaya-biaya yang tadi. Satu, ada biaya pabrik, ada biaya produksi, ada HPP atau harga pokok produksi, gitu ya. Pertama, mencari biaya pabrik. Ya tinggal ditambahkan aja semua biaya. Biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead atau biaya operasional, gitu ya. Ini saya coret dulu nih. Nah, jadi ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead atau operasional. Nah, terus yang kedua, mencari rumus biaya produksi. Kalau teman-teman sudah tahu biaya pabriknya, teman-teman bisa mencari biaya produksinya. Dengan cara apa? Biaya pabrik ditambahkan dengan persediaan barang awal. Nih ya, jadi kalau teman-teman sudah tahu rumus ini, untuk mencari biaya produksinya tinggal ditambahkan dengan persediaan BDP awal, gitu ya. Maka akan ketemu dengan rumus produksinya. Oke, terus yang ketiga, mencari harga pokok produksi nih. Gampang. Kalau teman-teman sudah tahu biaya produksinya, yang ini nih, maaf coretnya kelebihan. Yang ini nih, intinya dari ini semua, ya. Teman-teman silahkan dikurangi dengan biaya persediaan air, gitu ya. Jadi kalau untuk mencari HPP, harga pokok produksi, gampang. Tinggal biaya pabrik, ini satu kategori, terus tambahkan dengan persediaan awal, segini ini namanya biaya produksi. Terus tinggal dikurangin dengan si persediaan akhir, maka ketemulah HPP-nya. Kalau bingung, saya sudah sertakan link bagaimana cara menghitung HPP dan menghitung yang lainnya nih, biaya ini semua. Jadi biar lebih terbayang. Karena kan kalau rumus aja mungkin teman-teman nggak semuanya langsung paham. Tapi kalau saya sertakan linknya, silahkan dibaca dan dipahami sendiri dulu. Pasti teman-teman akan paham. Gitu ya. Oke. Untuk soal, saya hanya mengamanahkan teman-teman untuk mengerjakan latihan soal yang ada di slide aja. Jadi ini nomor 1, tinggal dijawab, manakah yang termasuk ke dalam kelompok biaya pabrik? Nah, silahkan dipilih ya, dari pilihan ini A, B, C, D, dan E. Terus yang kedua, kalau diketahui bahwa persediaan yang digunakan hingga akhir Desember dan belum digunakan itu disebut dengan persediaan apa? Silahkan dipilih, apakah barang jadi, bahan baku, dalam proses, atau yang mana? Silahkan dipilih ya. Terus soal nomor 3 nih, manakah yang tidak termasuk ke dalam biaya overhead? Nah, silakan teman-teman cari. Terus yang keempat, maksud saya ada rumus seperti ini dan teman-teman silakan kategorikan ini rumus mencari apa, rumus untuk mencari apa, gitu ya. Yang terakhir, ini dia soalnya nomor 5.
Ini persediaan yang sampai dengan akhir Desember digunakan dalam proses produksi tapi belum dijual. Itu disebut dengan persediaan barang apa. Silahkan dikumpulkan, tidak perlu di Word juga nggak masalah. Yang penting silahkan tuliskan ABC-nya disertai dengan keterangannya. Jadi saya nggak mau cuma ABC doang, saya nggak mau. Jadi teman-teman harus tulis misalkan A, apa keterangannya, gitu ya. Belum ada latihan untuk pembikinan jurnal, jadi silakan latihan dulu untuk pilihan gandanya ini, terus kumpulkan ke saya lewat japri ke WhatsApp. Kalau memang ada mau ditanyakan, tanya saja, karena memang saya tidak memberikan soal yang lain lagi. Hanya mengerjakan pilihan ganda aja. Gitu ya, silakan dipelajari untuk link yang saya berikan. Semoga teman-teman paham dan tolong kerjakan tepat waktu ya tugasnya maksimal di akhir perkuliahan. Terima kasih sebelumnya.